Karumpul kumpul, lur kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih menu yang spesial banget. Requestan dari dulur-dulur di rumah. Ini siapa nih yang kemarin-kemarin request? Aduh, mohon maaf ya, baru kesampaian, baru aku bikinin. Ini kalian wajib coba ya, rekomendasi, karena ini tuh bisa dilihat ya dari packaging aja, dari warnanya menggugah banget, wanginya masya Allah, dan rasanya berempah, ada gurih pedas-pedasnya, nampol habis disajikan dengan nasi hangat-hangat dan kerupuk. Ini aku rekomendasiin ya. Oke, langsung aja biar kalian bisa membuatnya di rumah. Karena ini rekomendasi, langsung aja yuk. Gaskan, gaspol. Ini dia nih untuk sediakan dulu untuk bumbu-bumbunya. Ini aku pakai 8 siung bawang putih, 8 siung bawang merah. Dan juga ini aku akan tambahkan 1 jari dari kunyit. Kemudian kita akan ulek-ulek dulu ya sampai halus-halus kasar. Ini kalau kalian gak ada pengulekan, boleh pakai blender atau chopper untuk menghaluskan si bumbu-bumbunya ya lur. Ini kita haluskan sampai halus-halus kasar aja. Kalau udah seperti ini, kita masukkan untuk bahan selanjutnya 1 ruas dari jahe. Aku pakai jahe merah ya lur ini. Kemudian kita haluskan juga. Kemudian tambahkan juga untuk 5 buah cabai merah besar, 1 buah cabai rawit ya, biar ada pedas-pedasnya. Kalau kalian suka pedas lagi, boleh tambahkan lagi untuk cabai rawitnya. Ini kita haluskan sampai benar-benar halus-halus kasar ya. Kalau aku tambahkan juga 1 sendok makan garam. Dan juga aku masukkan setengah sendok teh palas, setengah sendok teh untuk ketumbar bubuk ya lur. Ini kita akan ulek-ulek sampai halus ya. Kalau kalian gak ada pengulekan, kata aku pakai blender atau chopper ya, lebih simpel. Tapi karena biar wanginya rasanya makin keluar, harus diulek ya, aku rekomendasiin diulek. Ini udah cukup untuk halusnya ya lur. Kita langsung aja sisihkan. Sediakan ini untuk daging sapi, aku pakai 500 gram yang udah aku rebus terlebih dahulu ya lur. Nah, kemudian kita akan potong-potong aja ya. Untuk proses selanjutnya akan dicincang-cincang kecil-kecil, jadi seperti dadu ya lur. Ini karena terlalu besar, aku akan potong jadi 2 bagian terlebih dahulu untuk si dagingnya. Ini setengah kilogram jadi segini ya. Dan bisa kalian lihat ini untuk warnanya bener-bener medium rare ya. Tapi gak masalah ya, nanti juga bakal dimasak lagi untuk si dagingnya. Ini kalau stick ya, medium rare ya. Karena masih ada merah-merahnya di tengahnya ya. Nah, kita akan potong-potong aja ini untuk si dagingnya, potong-potong dadu-dadu kecil ya, seperti ini. Bisa kalian lihat, untuk ukurannya itu opsionalkan aja ya lur. Mau lebih besar, lebih kecil, boleh-boleh aja. Ini sambil aku memotong-motong si dagingnya, aku akan menyapa kalian dulu-dulur, karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian dulu-dulu. Aduh, mohon maaf ya lur. Hai dulu-dulur, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan bagi kalian yang baru bergabung, baru silaturahim, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Semoga betah di sini, khususnya bagi kalian yang belum subscribe, like dan komentarnya jangan lupa untuk subscribe, like dan komentarnya, aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku ya. Dukung support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi, karena tanpa dukungan, tanpa support kalian, channel ini bukanlah apa-apa ya lur. Nah, ini kita akan lanjut aja ya. Potong-potong untuk si dagingnya. Ini aku potong-potong dadu-dadu kecil-kecil ya. Nah, sambil memotong-potong si dagingnya, aku juga mau minta maaf sama dulu-dulu di rumah, karena udah jarang ya sekarang aku upload ya. Kalau dulu-dulu setiap hari upload, sekarang mungkin 1 minggu sekali aja. Enggak ya, tapi aku akan usahakan untuk seminggu sekali aku upload ya. Kasih kabar sama kalian dulu-dulu di rumah. Apalagi masih ada requestan dari dulu-dulu di rumah yang belum aku realisasikan. Aku minta maaf ya sama dulu-dulu yang udah request dan udah kasih bahan-bahan juga, tapi belum aku realisasikan. Aku insya Allah realisasikan segera mungkin ya. Ini kita kembali lagi aja ya untuk si daging yang kita potong-potong ya. Kita potong-potong semuanya aja. Kita cincang-cincang dadu-dadu kecil-kecil ya, seperti ini. Kalau udah semuanya, kita akan langsung aja untuk ke proses selanjutnya aja ya lur. Yuk dilanjut. Kita sediakan wajan dan sedikit minyak untuk menumis ya lur. Kita panaskan.
Sambil kita menunggu untuk si minyaknya panas, kita ambil ini untuk si bumbu dari gulainya yang udah kita halusin sebelumnya. Kita akan tumis di minyak panas sampai harum dan matang ya lur. Ini kita masukin aja bumbunya semuanya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk biar matangnya itu paripurna ya. Dan kemudian kita akan masukkan untuk 3 buah cengkeh dan 3 butir kapulaga atau kapal ya kalau di Sunda mah ya lur. Ini dia nih, kita masukin aja. Dan kita masukkan juga untuk 1 batang serai yang udah digeprek, 1 lembar daun kunyit. Kita akan ikat seperti ini. Masukkan juga untuk daun jeruk 3 lembaran ya lur, yang udah kita potek-potekin. Kemudian kita akan tumis-tumis sampai harum mewangi ya. Ini Masya Allah untuk bumbu gulanya merah merona. Dan juga ini harum mewangi banget lur kalau kalian rasa ya. Ini kalau udah harum wangi, kita masukin untuk si daging udah kita potong-potong sebelumnya ya lur, yang udah direbus sebelumnya juga. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur baur, tercampur rata. Kemudian kita masukkan untuk secukupnya air bening atau air putih. Ini aku pakai kira-kira 1 gayung ya untuk air beningnya. Nah ini kita akan masak sampai si kuahnya itu mendidih ya. Si dagingnya juga sampai empuk. Kalian bisa cek ya lur untuk si dagingnya. Kalau udah benar-benar empuk dan mendidih, ini jangan lupa untuk diaduk-aduk ya biar matangnya itu dengan paripurna sempurna ya. Tuh bisa kalian lihat ini udah mendidih seperti ini, udah empuk ya. Ini aku udah cek ya. Kemudian aku akan tambahkan untuk bahan selanjutnya setengah sendok teh dari asam jawa. Masukkan juga untuk 1 sendok teh kaldu bubuk, merek apa aja, rasa apa aja, boleh aja. Masukkan juga untuk 1 sendok teh gula merah ya atau gula aren. Kalau aku boleh pakai gula pasir, itu opsional kan aja. Ini kita aduk-aduk sampai si bumbu si sambarannya itu larut ya lur. Ini bisa kalian lihat tuh Masya Allah. Ini udah mendidih seperti ini. Kemudian kita akan ke proses selanjutnya. Ini aku tambahkan untuk merica bubuk ya. Aku lupa, aduh. Kita masukkan aja secuil ya. Kalau aku karena udah pakai cabai rawit tadi 1 buah, jadi udah pedes. Ini bener serius. Nah ini jangan lupa untuk dicek koresi rasa atau dicobian hela ya. Untuk si kuahnya, kuah gulainya dan juga si dagingnya. Kalau dagingnya udah empuk, rasanya udah pas, ada asin gurih, pedas-pedasnya, semuanya kerasa di lidah kalian. Itu opsional ya. Langsung kita masukkan untuk bahan selanjutnya. Bahan terakhir ini adalah santan kental sebanyak 65 ml. Merek apa aja boleh, aku pakai merek yang ini ya lur. Ini jangan lupa kalau saat memasukkan si santannya itu jangan lupa untuk diaduk-aduk terus biar si santannya itu tidak pecah-pecah ya. Kemudian kita akan masak untuk si kuah gulanya ini sampai mendidih juga ya, mendidih lagi seperti ini tuh. Bisa kalian lihat ini untuk warnanya Masya Allah ya. Apalagi ini kalau dilihat dengan mata langsung benar-benar lebih cantik, lebih wangi lagi lur. Aduh Masya Allah, kalian wajib coba ya ini. Ini jangan lupa untuk dicek koresi rasa lagi ya, karena ini udah ditambahkan santan juga, jadi akan tambah gurih lagi ya lur untuk si bumbu kuah gulainya ini. Kalau udah pas di lidah kalian untuk si bumbu gulainya, ini dapat kalian matikan kompor ya kalau udah mendidih seperti ini. Tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah, ini udah pas ya untuk rasanya. Kalau menurut aku gurih-gurihnya, ada pedes-pedesnya, wangi-wanginya berempah, dan langsung aja. Nah ini untuk si gulanya itu makin lama itu makin keluar ya lur, rasa dan aromanya juga makin keluar paripurna. Aduh Masya Allah. Ini langsung kalau udah dimatikan kompornya bisa kalian sajikan aja ya. Aku juga mau langsung sajikan karena aku juga udah nggak sabar lagi untuk makan si gulai cincang daging sapi ini. Yuk langsung aja. Ini aku akan hidangkan untuk kalian ya lur. Bisa kalian lihat ya. Ini untuk si dagingnya terlebih dahulu dengan sedikit si kuahnya ya. Kita masukkan ke dalam piring saji ya. Yuk, secukupnya aja ya lur. Ini kemudian kita masukkan juga untuk si kuah-kuahnya ya.
Jangan lupa ya lur. Ini untuk si kuah gulanya itu benar-benar keluar ya, makin lama makin keluar warnanya, makin cantik, makin paripurna ya. Tuh bisa kalian lihat, Masya Allah. Ini kita masukin secukupnya aja ya, biar cantik seperti ini. Ini buat kalian yang kemarin request ya. Ini udah lama aku sampai lupa siapa yang request, tapi aku inget katanya bikinin gulai cincang daging sapi. Oke, ini aku udah realisasikan. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya. Terima kasih udah request dan juga udah kasih bahan-bahannya. Mudah-mudahan tergantikan dengan yang lebih-lebih lagi ya, untuk rezekinya makin lancar ya. Yang utama sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, aku akan akhiri untuk video kali ini sampai di sini karena aku mau makan ini ya lur. Dan jangan lupa untuk mencobanya di rumah. Selamat mencoba.